Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Motovlog. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang nantinya akan saya kasih video di sini ya, tentang cara mengatasi masalahnya sesuai dengan apa yang setelah saya lakukan selama ini, yaitu tentang penyebab mesin cepat panas dan penyebab air radiator bercampur dengan oli. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan tutorial-tutorial tentang motor fiction. Dan bagi kalian yang baru punya fiction, selamat bergabung, silahkan subscribe. Inilah rumah untuk semua masalah motor fiction. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oli bercampur dengan air radiator, warnanya bisa coklat bisa putih, seperti lihat gambar di sini ya. Itu warnanya coklat, itu belum terlalu parah jebolnya. Kalau sudah putih itu sudah parah. Gejalanya apa? Gejalanya di rumah pompa radiator ini, kalau mesin panas bunyi berdecit seperti kuntilanak di sini. Lalu mesin kasar, cepat panas, ada ngebulnya juga. Air radiator cepat habis. Itu penyebabnya karena seal pompa radiator. Ya, untuk solusinya sendiri itu susah diakalinnya ya. Lebih baik ganti saja, bisa substitusi punya Aerox. Seperti punya saya itu di video itu, saya pakai punya Aerox, beli di all shop harga 15.000. Sampai sekarang masih awet, sudah beberapa bulan. Untuk ukuran harga 15.000 cukup awet, pemasangan mudah, tinggal ditekan. Lalu setelah masuk sudah rata posisi seal pompa radiatornya, silahkan kalian kencangkan menggunakan baut ukuran 14, ring, mur, dan juga kalau bisa menggunakan gear depan bekas untuk menekan sealnya untuk masuk, karena kalau nggak ditekan langsung pakai mur takutnya sobek lagi. Kalau misalkan seal pompa radiator sudah kalian ganti tapi masih cepat panas, mari kita lanjut ke masalah yang kedua. Oke, problem yang kedua penyebab mesin cepat panas yaitu air radiator nggak bersirkulasi, dan bagaimana cara mengeceknya. Nah, ini kalian lihat videonya ya. Air radiator nggak bersirkulasi itu punya saya beberapa bulan yang lalu ngalamin air radiator yang nggak bersirkulasi. Saya coba engkol-engkol ya, lepas selangnya, selang yang kecil di radiator sumbat, pakai selang disambung, diengkol-engkol. Saat motor nyala langsam harusnya ada air radiator yang mengalir sesuai dengan putaran mesin. Makin digas makin kencang, tapi nggak usah takut luber. Nah, di situ saya sudah coba gas, tapi hanya keluar 1 tetes 2 tetes, itu parah nggak bersirkulasi. Lalu saya curiga karena kipasnya yang nggak berputar, kipas pompa radiator ya, bukan kipas radiator. Lalu setelah saya bongkar, setelah saya cek dan saya engkol juga tuh kipasnya, ternyata kipasnya putar, masih berfungsi. Saya tambah pusing di situ. Lalu saya beranggapan bahwa saat itu saya melepas termostat bebas, lagi uji coba, karena air radiator nggak bersirkulasi, mungkin karena termostat dibuka. Saya pasang lagi, ternyata tetap sama. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya saya bisa beli termosensor baru harga 80.000 dari all shop. Perkiraan awal saya ingin menghilangkan kode 21 dan juga ingin menghilangkan gejala susah langsam di motor saya. Itu berhasil diatasi oleh termosensor, dan yang mengejutkan dari saya, ternyata termosensor ini juga membantu sirkulasi air radiator, entah dari mananya. Tapi setelah pasang termosensor ini, air radiatornya kembali bersirkulasi, percaya atau enggak. Silahkan lihat videonya ini ya. Itu video terakhir saya sebelum video ini. Itu air radiatornya kembali bersirkulasi, tentunya setelah pasang termosensor. Nanti akan saya buatkan lebih detail lagi ya. Pakai termosensor yang bekas masih ada, airnya apa bersirkulasi apa enggak, sama dengan yang baru. Oke, itu cara mengecek sirkulasi air radiator ya. Lalu selanjutnya masalah mesin cepat panas. Mesin cepat panas karena termostat ya, termostat ada di dalam sini, bisa lihat di video ini ya. Termostat fungsinya sedikit saja nih, untuk membuka dan menutup jalur air radiator. Air yang panas di water jacket masih tertahan di sini, kalau misalkan suhu mesin masih dingin masih tertutup semuanya, untuk mencapai suhu mesin yang optimal. Setelah optimal baru terbuka sedikit-sedikit, air yang dingin di atas bercampur seperti itu.
Nah, untuk cara pengecekannya sendiri bisa dimasak yang lebih simpel ya. Dimasak pakai air, usahakan airnya sudah mendidih, sudah ngagolak, baru dimasukin. Lihat durasi waktunya sampai katup benar-benar terbuka semuanya. Kalau misalkan durasi waktu 1 menit katup sudah terbuka, itu masih oke lah. Kalau airnya sudah benar-benar mendidih. Kalau misalkan nggak terbuka sama sekali, itu sudah rusak katupnya, pernya itu ya. Cara pengecekannya seperti itu. Lanjut masalah mesin jepit panas yang lain, yaitu termosensor. Itu sendiri ini ya, termostat termosensor. Termosensor ini cara pengecekannya dengan cara dibakar, dilepas pakai kunci 19. Lalu dibakar ujungnya, bisa pakai hair dryer, kayak bisa pakai api juga, itu saya pakai lilin. Dibakar. Nah, jangan lupa kotak posisi on, lalu dibakar dan lihat durasi waktunya. Itu sekali lagi ya, durasi waktunya. Kalau misalkan baru dibakar, baru kena api beberapa detik langsung nyala, ini error, terlalu cepat nyala. Itu kejadian para subscriber saya yang nanya, itu baru motor baru dipanasin, baru itu ya apa ya, warming up istilahnya, pagi-pagi mau berangkat kerja dipakai, baru dipanasin kipas langsung nyala. Itu ini error, terlalu cepat membaca. Nah, di situ di video ini punya saya terlalu cepat, terlalu lama, 10 menit kipasnya baru muter. Ya, kita lihat videonya ya, kipasnya baru muter setelah 10 menit, itu artinya terlalu lama. Itu juga bahaya ya, karena mesin sudah benar-benar kepayahan, kipas belum nyala juga. Kalau dipilih-pilih mending cepat, mending lama ya, mending cepat ya, untuk menjaga saja. Oke, lanjut masalah yang menyebabkan mesin itu cepat panas, yaitu kipas radiator nggak muter dan juga relay ya. Ini kita sekaligus. Untuk kipas radiator, nah ini ya, untuk cara pengecekannya, silahkan kalian buka jok motornya, silahkan kalian jumper relay yang tengah gitu ya. Sini saya siapkan videonya. Silahkan kalian jumper relay yang tengah, ambil kabel merah sama biru, jumper pakai kabel sedikit saja bentuk huruf U di jumper. Kalau kipas saya muter, berarti kipas masih oke. Tapi kenapa kipas nggak muter saat mesin sudah benar-benar panas? Termosensor oke, termostat oke, ternyata kipas tetap nggak mau muter. Silahkan kalian cek relaynya situ ya. Relaynya dicek bisa menggunakan aki ataupun avometer. Kalau pakai avometer, sambungkan kutub positif dan negatifnya ke relay, sambungkan dan lihat nanti ya, di situ lihat jarumnya akan bergerak. Kalau bergerak dan stabil, itu relaynya masih oke. Nah, selanjutnya bagi kalian yang nggak punya avometer, cukup menggunakan aki motor kalian saja. Sediakan 2 buah kabel yang terpisah, berarti sambung masih ke positif dan negatif. Sekarang kita Yang tempelkan positif ini. taruh dan pegang di lihat relay jarumnya, di video. Yang negatif jarum ada dari di ya. avometernya Nanti akan bunyi cetak-cetuk di relaynya. bergerak. Kalau seperti itu berarti masih berfungsi juga. Nah, Bergerak bagaimana ya. kalau misalkan semua komponen itu sudah Nah, berarti kita periksa, di relaynya ini masih panas. oke. Ini cara Catatan pengecekan sederhana bagi kalian yang baru, punya avometer. baru. Bagaimana kalau kalian nggak punya avometer? Nggak usah khawatir, kalian cukup pakai aki dan kabel ya, secukupnya. normal. Seperti ini. Itu kenapa kipas tetap nggak mau nyala dan lagi mesin cepat menggunakan panas. relay soket Ini kili yang sama ya, bisa karena faktor suhu yang sekitar coklat rumah sama kalian. yang Seperti itu ya. kuning, Yang pertama, putih strip kuning, itu mesin cepat panas. yang positif aki, Suhu sekitar, lalu tempel di faktor BBM yang masuk kurang bakar. yang Kalau warna kurang, coklat itu mesin cepat panas. seperti ini. Karena asupan gizinya kurang ya. Nah, Itu juga bisa menyebabkan mesin cepat panas. Kurang tenaga pun yang motor negatif, percaya nggak percaya ya. ditempel di Ini yang lagi saya alami, putih strip kuning, ini coklat ya. Kalau kalian dengarkan akan ada bunyi cetak-cetuk dari relay ini kalau relaynya masih faktor berfungsi lain yang seperti ini. menyebabkan mesin cepat panas. Nah, Padahal semua komponennya dirasa masih bagus. Masih dirasa ya. dengeran ya. Dirasa masih bagus. Kisi-kisi radiator juga berpengaruh dari ya. relay Kalau ini. banyak yang tersumbat mampet, itu bahaya. Udara nggak tembus ke sini. Udara hanya tertahan di depan sini saja. Lalu masalah lain yang menyebabkan mesin cepat panas, adanya kerusakan di komponen di hasil boring dan juga pistonnya. Kalau sudah rusak,
apalah daya, goresan-goresan di antara kedua benda ini ya, boring sama diasil, boring sama piston, itu menyebabkan gesekan yang sangat kuat yang menjadikan bagian luar dan dalam ini cepat panas. Seperti itu. Adapun faktor-faktor lain saya belum tahu ya faktor lainnya. Itu yang saya tahu dan ini yang saya bagikan. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami mesin cepat panas, silahkan ikuti tutorialnya dari awal sampai akhir tadi ya. Kira-kira part mana yang harus diganti atau part mana yang sudah lemah, silahkan coba di rumah. Semoga bermanfaat. Selamat datang dan terima kasih sudah menonton. Untuk seluruh penonton Indonesia, untuk seluruh anggota komunitas Yamaha Fiction OLD, Fiction New, Fiction jari-jari, dan juga terima kasih untuk penonton dari Malaysia punya Yamaha FZ 150i ya, Fictionnya Malaysia, Singapura, Timor Leste. Pokoknya selamat datang, terima kasih. Dan sekali lagi bagi kalian yang baru punya motor fiction atau baru bergabung, selamat datang. Inilah rumah untuk masalah-masalah motor fiction. Saya Ipata Vlog, salam satu hobi, salam satu Delta Box.